Oke, adik-adik, kita hari ini akan bahas review UTBK 2019 materi sejarah ya. Nah, untuk sesi pertama kita akan bahas 5 soal dulu. Nah, di sini ada 5 soal yang keluar pada saat UTBK 2019. Nah, ini soal-soalnya cukup mudah kok gitu. Nah, coba kita akan bahas. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 soalnya latar belakang perlawanan rakyat Minahasa atau Tondano II terhadap kolonial tahun 1808 sampai dengan 1809. Nah, perlawanan ini kalau kita lihat angka tahunnya ini kan di masa 1808 sampai 1809. Nah, kalau di Nusantara waktu itu masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Karena Herman William Daendels ini memerintah dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, Herman William Daendels ini ditugaskan oleh Kaisar Prancis pada masa itu dengan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga Daendels mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam mempertahankan Pulau Jawa. Nah, kebijakannya apa saja? Yang paling populer kebijakan dari Herman William Daendels ini membangun jalan dari Anyer sampai ke Panarukan. Nah, ini adalah jalur Pantura kalau kita kenal sekarang, yang menghubungkan dari ujung barat Jawa sampai dengan ujung utara Jawa sampai dengan ujung barat sampai ke timur, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Daendels berusaha untuk menambah jumlah prajurit. Nah, kalau di sini kan dia menambah, berarti diambilnya prajurit itu dari pemuda-pemuda di Indonesia. Ya, pemuda-pemuda di Indonesia ini yang dia jago berperang ataupun yang kuat-kuat itu dikerahkan dan dijadikan prajurit. Nah, diambil dari daerah mana saja? Salah satunya asalnya dari daerah Minahasa. Para pemuda-pemuda Minahasa ini kan terkenal kuat-kuat nih. Nah, jadi mereka dikerahkan untuk dijadikan tentara bantuan. Gitu. Nah, tapi pemuda-pemuda Minahasa ini pada faktanya menolak untuk dijadikan prajurit tambahan, karena mereka tidak ingin membantu Belanda menghadapi Inggris. Ya, akibatnya, jadi akibat pengerahan pemuda untuk dijadikan tentara pada masa itu berakibat kepada perlawanan rakyat Tondano pada tahun 1809. Jadi para pemuda-pemuda di Minahasa ya, ini berkumpul dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Oke, nah jadi sekarang kita bisa jawab soal nomor 1. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi karena para pemuda-pemuda Minahasa ini menolak dijadikan tentara. Oke, sip ya, bisa ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini cukup mudah sekali. Cukup mudah kenapa? Karena di sini yang ditanyakan seorang tokoh. Nah, ini jelas ya gambarnya. Gambar di samping adalah tokoh pemimpin sidang perumusan dasar negara.
Oke, sidang perumusan dasar negara. Kalau perumusan dasar negara ini kan dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Hosakai. Nah, BPUPKI ini yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Bapak Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, dia adalah ketua BPUPKI. Nah, BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang ya. Nah, sidang yang pertama ini merumuskan dasar negara. Sebenarnya tanpa melihat gambar pun kalian bisa menjawab soal nomor 2. Karena sidang yang pertama ini penyelenggaranya adalah BPUPKI. Nah, ketua BPUPKI inilah yang memimpin sidang yang menghasilkan dasar negara pada masa itu. Oke ya, bisa ya sampai di sini? Oke, sip. Jadi jawabannya yang A. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, ini soal nomor 3 ini cukup mudah lah ya. Oke, kita lihat soalnya. Alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 adalah, nah ini pilihannya terlihat jelas ya. Coba kita bahas. Nomor 3. Alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat nih, peristiwa pembubaran DPR hasil pemilu itu adalah peristiwa di masa demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin. Yang mana ciri-ciri di dalam demokrasi terpimpin ini, ciri-ciri pada zaman ini yang pertama, kekuasaan Soekarno, kekuasaan Presiden Soekarno sangat besar. Yang kedua, sering terjadi penyimpangan kebijakan, terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, kita akan bahas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kita akan cek ini ya, kebijakan-kebijakannya atau peristiwa penyimpangannya. Nah, yang pertama, waktu itu Soekarno ini menetapkan pidato Manipul Usdek berjudul Manipul Usdek. Manipul Usdek ini singkatan dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Sosialis Terpimpin, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, K-nya kepribadian ya. Tuh. Jadi menetapkan ini sebagai GBHN, garis besar haluan negara. Nah, ini merupakan sebuah penyimpangan pada masa itu ya. Kemudian yang kedua membentuk MPRS. Nah, seharusnya kan kalau berdasarkan konstitusi, MPR itu dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Yang ketiga, membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 diganti dengan DPR gotong royong atau DPR GR. Nah, ini kalau berdasarkan konstitusi ini sudah menyimpang sekali dari
eh, undang-undang. Jadi kalau DPR ini kan harusnya juga dipilih melalui mekanisme pemilu, bukan dipilih langsung oleh presiden seperti itu. Nah, alasannya kenapa sih kok DPR ini dibubarkan? Nah, jadi ada sebabnya. Alasannya karena waktu itu DPR menolak RAPBN yang diusulkan oleh presiden. Nah, jadi DPR ini menolak rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan sama presiden, sehingga dia membubarkan DPR hasil pemilu diganti dengan DPR GR. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke soal, ya, alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955, alasan yang tepat adalah yang B, ya, penolakan RAPBN oleh DPR. Itulah sejarahnya DPR dibubarkan. Oke, di sini bisa kita mulai jawabannya. Sip ya. Oke, kita akan membahas soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini soal yang sering sekali muncul atau ditanyakan pada UTBK, dan tahun 2019 ini kemarin muncul lagi ya, tentang materi perang dingin. Nah, kalau perang dingin ini kan persaingan ideologi antara blok barat dengan blok timur ya. Nah, di sini kan ada soal yang nomor 4 nih. Kebijakan USSR dalam bidang ekonomi untuk membantu negara-negara blok timur adalah ya, A. Kominfo, B. Nikita Plan, C. Molotov Plan, D. Khrushchev Plan, E. Brezhnev Plan. Nah, ini berarti persaingan Amerika dan juga Uni Soviet dalam bidang ekonomi. Nah, kita langsung aja persaingan dalam bidang ekonomi antara Amerika Serikat USA dengan USSR atau Uni Soviet. Nah, jadi persaingan dalam perang dingin ini tidak hanya dalam bidang militer saja, tapi dalam bidang ekonomi. Ya. Dan apa bentuknya? Amerika dan Uni Soviet ini sama-sama menjadi negara donatur. Mereka membentuk lembaga-lembaga donatur. Jadi persaingan dalam bidang ekonomi dengan pembentukan lembaga donatur yang tujuannya untuk membendung pengaruh ideologi masing-masing lawannya. Jadi kalau Amerika membentuk lembaga donatur untuk membendung pengaruh komunis, sedangkan kalau USSR membentuk lembaga donatur untuk membendung pengaruh liberalis yang dipengaruhi sama Amerika Serikat. Nah, lembaga donatur ini kalau Amerika Serikat, USA, lembaga donatur Amerika Serikat, ada apa saja? Yang pertama ada Mutual Security Act. Ini adalah lembaga donatur untuk kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada lembaga donatur untuk kawasan Eropa Barat, yaitu Marshall Plan. Nah, ini untuk Eropa Barat. Yang ketiga, untuk negara Yunani dan Turki, yaitu Doktrin Truman. Ini Yunani dan Turki. Agar ideologi komunis tidak masuk di kawasan ataupun negara tersebut. Sedangkan kalau USSR atau Uni Soviet membentuk lembaga donatur yang disebut Molotov Plan. Jadi Molotov Plan ini adalah lembaga donatur untuk memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara komunis ataupun blok timur dalam tujuan mencegah pengaruh liberalis. Jadi kita bisa jawab soal nomor 4. Kebijakan USSR dalam bidang ekonomi untuk membantu negara blok timur adalah
Molotov Plan yang C ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini apa sih soalnya ya? Alat tukar masyarakat di Amerika Latin sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ini materi kelas 10 ya, tentang peradaban-peradaban dunia. Salah satunya ada peradaban di Amerika. Ini ada banyak peradaban di Amerika, itu ada suku Maya, suku Inka, dan salah satunya ada suku Aztec ya. Nah, alat tukar masyarakat Amerika Latin, suku Aztec nih. Peradaban di Amerika Latin salah satunya adalah peradaban Aztec. Peradaban Aztec yang berlangsung dari tahun 1300 sampai dengan 1500 kurang lebih ya, Masehi. Nah, peradaban suku Aztec ini adalah peradaban yang cukup tua di Amerika Latin. Nah, apa saja peninggalan-peninggalannya atau hasil peradabannya? Peradaban yang pertama, mereka mengenal bangunan-bangunan megah, kuil-kuil, bangunan kuil ya, untuk menyembah dewa matahari. Jadi dewa matahari itu adalah dewa tertinggi dari suku Aztec. Kemudian mereka bersifat politeisme. Politeisme ini mengenal banyak dewa ya. Dan mereka memiliki alat tukar ya. Jadi alat tukar di Amerika Latin itu berasal dari suku Aztec. Alat tukar itu berupa kakao, tanaman kakao atau tanaman coklat. Jadi pada masa itu, pada masa peradaban di Amerika Latin ini, alat tukar itu bukan uang ataupun bukan emas. Jadi alat tukar itu berupa kakao. Jadi masyarakat di sana itu biasa dalam ritual-ritual itu mengkonsumsi kakao ya, dan ditaruh dalam cawan emas. Jadi gelasnya itu emas, isinya adalah coklat ya. Jadi mereka meminum kakao. Nah, jadi habis mereka minum, cawan emasnya itu dibuang. Jadi emas itu tidak berharga, yang lebih berharga adalah kakao ya. Jadi kita bisa jawab nih soal nomor 5, alat tukar masyarakat di Amerika Latin sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni kakao. Kakao di situ tidak ada, berarti coklat ya. Jadi jawabannya B, coklat. Bisa ya. Nanti sesi kedua akan saya kirim kembali pembahasannya, review UTBK kedua. Ditunggu saja. Oke, selamat belajar.